seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada hari ini, serta seluruh pihak-pihak yang membantu terselenggaranya acara pada hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita, rasa angayu bahagia kita, kehadirat Ida Sang Hyang Widi. Karena atas asung kerta warenugraha beliaulah, kita dapat melaksanakan acara webinar KMDI mengajar PC KMDI Kota Banjarbaru tahun 2020 ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa juga kita harus lebih-lebih lagi bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widi karena telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan kegelapan, ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, di sini saya Nikadik Devi Ananda Saraswati, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara ini. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pembukaan, webinar KMDI mengajar, Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kota Banjarbaru tahun 2020 dengan tema Metamorfosis Diri, Studi, serta Spiritualitas Milenial Hindu masih bisa balance. Sabtu, 12 September 2020 dimulai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan Awigena Mantra. Om Awigena Mastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawo Yantu, Wiswata Siderastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana Webinar KMDI Mengajar PC KMDI Banjarbaru tahun 2020.
Kepada Saudara Iwayan Nandika, tempat dan waktu dipersilakan. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Banjarbaru. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada hari ini, Bapak Nyoman Sukadana SPDH dan Bapak I Gusti Nguranang Wiratmaja SPD. Yang saya banggakan seluruh panitia pelaksana beserta seluruh anggota pimpinan cabang KMHDI Mengajar Banjarbaru dan peserta webinar KMHDI Mengajar. Pertama-tama mari kita sama-sama mengaturkan angyu bahagia, puja dan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa karena atas Astungkerta dan Wira Nugra beliau pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa mengikuti dan mengadakan acara seminar nasional ini. Semoga saja acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara. Dan semoga acara ini bisa memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Swaha. Tema yang kami angkat dalam seminar nasional ini adalah metamorfosis diri, studi serta spiritualitas milenial Hindu. Masih bisa balance? Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah terkait dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 yang turut melahirkan perubahan ataupun pembaharuan berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang keagamaan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi musuh kita semua yang harus kita lawan bersama. Dalam bidang keagamaan, guru atau pendidik atau calon tenaga pendidik maupun memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang memiliki ilmu tentang keagamaan atau spiritualitas. Seperti kita tahu di abad 21 ini, perkembangan zaman sangat mudah mempengaruhi generasi muda, entah itu dalam hal positif ataupun hal negatif. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keagamaan dan spiritualitas sangat penting dan sangat diperlukan untuk generasi pada abad ini. Dan pada pandemi COVID-19 ini juga masih tetap bisa produktif dengan mengadakan acara online untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta menjalin tali hubungan persaudaraan kita semua. Berkaitan dengan tema tersebut, kita menghadirkan dua orang narasumber sebagai pembicara, yaitu I Gusti Ngurah Lanang Wiratmaja SPD, selaku penulis buku, Ketua Lembaga Panitia Hindu PHDI Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nyoman Sukadana SPDH, selaku guru pendidikan agama Hindu yang masing-masing akan menyampaikan materi pada kita semua. Serta ada 50 peserta KMHDI Mengajar yang telah berpartisipasi untuk mengikuti seminar nasional ini. Seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu, pada kesempatan ini saya Ketua Pelaksana mewakili rekan-rekan semua untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan kami juga memberikan penghargaan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan kesuksesan kegiatan seminar ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga peserta panitia yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan seminar ini. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Terima kasih atas laporan kegiatan yang telah diberikan.
Acara yang keempat adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Banjarbaru periode 2019-2021, sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar KMADI Mengajar PC KMADI Banjarbaru tahun 2020. Kepada saudara Kadek Aditya Prayoga, tempat dan waktu dipersilakan. Cek, ini semua pembawa acara. Om Swastiastu, Om Oginam Astu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tadastu Astu Swaho. Semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru arah. Jadi yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Bapak Wayanandika dan kedua narasumber hebat kita. Yang pertama Bapak Nyoman Sukadana SPDH dan Bapak I Gusti Ngurah Lanang Wiratmaja SPD. Om Swastiastu Bapak-bapak sekalian. Sebelumnya mungkin Tiang akan memperkenalkan diri dulu. Tiang sendiri bernama Kadek Aditya Prayoga. Tiang Ketua Pimpinan Cabang KMHD Kota Banjarbaru periode 2019-2021. Tiang berasal dari Sebamban 5, Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Jadi di sambutan Tiang kali ini mungkin banyak hal yang ingin Tiang sampaikan, tapi karena panitia membatasi waktu, membatasi waktu sambutan, jadi ada hal yang ingin Tiang sampaikan. Selebihnya adalah rasa wah, rasa sangat bersyukur, bangga, karena ini adalah webinar pertama dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Kota Banjarbaru yang mengadakan webinar KMHD Mengajar. Jadi sedikit bercerita, mungkin teman-teman yang sudah melihat sosial media, Instagram atau lain sebagainya yang mengikuti Instagram pimpinan cabang kami, tahun 2019 dulu kami mengadakan KMHD Mengajar ini langsung ke pelosok desa. Contoh di tahun 2019 kemarin kami mengadakan kegiatan di Playhari, khususnya di Kampung Baru. Jadi terkendala daripada itu, untuk tahun ini kami harus memutar otak kembali, bingung mau mengadakan kegiatan KMHD Mengajar seperti apa. Dan tercetuslah KMHD Mengajar webinar ini secara daring. Dan otomatis kami tidak akan melupakan output dari kegiatan KMHD Mengajar yang mendidik secara demokratis begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman peserta, teman-teman panitia dan anggota PC sudah bekerja semaksimal mungkin, dan terkhususnya untuk teman-teman peserta terima kasih karena sudah mau gabung di kegiatan kami. Ini adalah momen sebuah sejarah yang akan kami simpan dan tidak akan kami lupakan. Jadi peserta kali ini berasal dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan ataupun ada yang di Kalimantan Tengah. Jadi Tiang pribadi sangat berterima kasih dan bangga. Semoga di webinar kali ini teman-teman bisa mendapatkan hal-hal baru, bau-bau baru. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah keluar daerah, jadi di sini kita bisa keluar daerah secara online begitu. Siapa tahu juga nanti teman-teman bisa mendapatkan jodohnya di sini kan, begitu. Jadi dari kegiatan ini semoga teman-teman bisa mendapatkan relasi-relasi baru, kemudian mendapatkan hal-hal ilmu-ilmu yang baru walaupun secara online, tapi kami tidak akan melupakan output dari KMHD Mengajar tersebut. Jadi untuk peserta Tiang harapkan semoga diikuti kegiatan ini sampai selesai karena banyak hal yang mungkin kita dapatkan dari kedua narasumber hebat kita. Jadi teman-teman bisa berkenalan di sini, bertanya di sini, apapun itu hal yang mengenai keagamaan,
spiritualitas ataupun di bidang pendidikan secara langsung, silakan dipertanyakan nanti di sini biar teman-teman biar nggak bingung gitu. Jadi sesuai arahan panitia pelaksana, panitia kegiatan, dan seluruh pimpinan cabang, dengan ini Om Augenam Astu Namo Sidam, saya Kade Aditya Prayoga selaku Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Kota Banjarbaru periode 2019-2021 dalam kegiatan webinar KMHDI Mengajar dengan tema Metamorfosis Diri, Studi, serta Spiritualitas Milenial Hindu masih bisa balance. Resmi saya buka. Hingga MC saya serahkan kembali. Om Santi Om. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Wayan Teddy Gusnadi. Kepada saudara, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya waktu untuk membaca doa. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Silakan ambil sikap amustikarana. Om Mawiknamastu Namo Sidam. Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Om Namo Astute Ganapati Sarwa Wigana Winasana Sarwa Karyam Parisadayatu Mama Karyam Parisadayatam. Om Yang Widiwasa, pada hari ini Sabtu 12 September 2020 kami dari KMHDI Pimpinan Cabang Kota Banjarbaru melaksanakan webinar KMHDI Mengajar tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet yang mengambil tema Metamorfosis Diri, Studi, serta Spiritualitas Milenial Hindu masih bisa balance. Semoga dapat berjalan dengan sesuai harapan kami bersama. Om Yang Widiwasa yang memberikan penerangan. Pada hari ini kami memanjatkan doa, memohon kepadamu, berikanlah kami penerangan agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar, dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Sriyambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu, Kesama Sampurnena Masoha. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih kepada MC. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti yaitu webinar KMHDI Mengajar PC KMHDI Banjarbaru tahun 2020. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator kita pada hari ini. Baik, nama beliau adalah Ikade Permadi, lahir di Margamulya 29 Desember 1999, alamat rumah di Sebamban 1 Blok D, RT 3 RW 1, Desa Wanesari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor telepon 0877 0340 0627, user email ikdpermadi99@gmail.com, beragama Hindu, berstatus belum menikah, dan memiliki golongan darah A. Riwayat pendidikan beliau, yaitu beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 2 Margamulya, di SMPN 1 Sungai Loban, SMAN 1 Sungai Loban,
dan dari tahun 2017 saat ini sampai sekarang sedang menempuh pendidikan program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pengalaman organisasi yang dimiliki beliau itu cukup banyak dari tahun 2014 hingga sekarang, yaitu diantaranya adalah menjadi pengurus OSIS SMAN 1 Sungai Loban, menjadi MPK SMAN 1 Sungai Loban, menjadi pengurus bidang kaderisasi PC KMDI Banjarbaru, menjadi pengurus Divisi 3 Kepemimpinan dan Organisasi BEM FTULM, dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil FTULM dan Kabid Penelitian dan Pengembangan PC KMDI Banjarbaru. Baik, kepada moderator kita, Saudara Ikade Permadi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah membacakan kurikulum vitae dari saya. Mungkin itu sekilas tentang saya, begitu ya. Baik, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, sudah ditunggu ya pastinya, yaitu webinar KMHD Mengajar. Nah, untuk tahun ini nih, tahun pertama nih buat kalian para peserta dari PC KMHD Banjarbaru bahkan se-Indonesia untuk melaksanakan webinar KMHD Mengajar, yaitu secara daring melalui via Google Meet ya. Karena biasanya dari tahun ke tahun KMHD Mengajar itu dilaksanakan secara offline, langsung terjun ke lapangan. Karena berhubung pandemi COVID-19 ini masih berlangsung begitu ya di negara kita, sehingga dari kami berinisiatif untuk mengadakan pelaksanaan KMHD Mengajar secara daring, yaitu media online melalui via Google Meet. Oke, untuk tema yang diangkat pada hari ini sangat menarik sekali karena temanya adalah metamorfosis diri, studi serta spiritualitas milenial Hindu masih bisa balance. Nah, jadi ini tema yang menanyakan apakah metamorfosis diri serta studi dan spiritualitas para generasi muda Hindu itu sekarang masih bisa seimbang atau tidak gitu ya. Dan narasumber kita pada pagi hari ini adalah narasumber yang sangat luar biasa dari latar belakang religius, dari agama dan juga dari penulis link absensi yang sudah di-share di grup WA dan juga di room chat yang ada di Google Meet ini. Baik, masih semangat ya untuk menerima materi yang selanjutnya nih dari narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Om Swastiastu, Pak Wira. Om Swastiastu, gimana jelas suara saya? Jelas sekali Pak, sangat jelas. Ya. Oke, baik. Sebelum Bapak Wira akan menyampaikan materi beliau, dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae atau data data pribadi daripada Bapak Wira. Beliau adalah I Gusti Ngurah Lanang Wira Atmaja SPD. Beliau lahir di Margamulya pada tanggal 4 Januari 1985. Oke, nama istri beliau adalah Ibu Sontami Perida SPD. Dan kini beliau dianugerahi 2 orang putra. Anak pertama beliau bernama I Gusti Ngurah Lanang Agung Hari Wireswarananda, bisa ya. Kemudian anak kedua beliau atas nama Ananda I Gusti Ngurah Lanang Binda Pradika. Nah, sekarang beliau adalah seorang pejabat pegawai negeri sipil fungsional sebagai guru, tepatnya di SMA Negeri 1 Sungai Loban. Jabatan beliau sekarang adalah sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Hindu PHDI Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi Ketua PHDI Kecamatan Sungai Loban. Selain sebagai aktif di organisasi Hindu, beliau juga seorang penulis buku, dan buku yang baru saja beliau terbitkan, judul buku beliau adalah Toleransi Beragama Generasi Milenial, Kompetensi Spiritual, yang mana sudah diterbitkan begitu Pak ya? Oke. Ya. Beliau menempuh pendidikan di SDN Margamulya 2, kemudian di SLTPN 2 Kusan Hilir, dan SMUN 2 Kusan Hilir. Dan beliau menempuh pendidikan tinggi
di program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Oke, baik, langsung saja kepada Bapak Wira untuk bisa menyampaikan materinya kepada peserta kita hari ini. Dipersilahkan Bapak. Oke, sukses semua ya. Terima kasih kepada moderator ya, Kadek Permadi ya. Yang saya hormati ya Ketua PC KMDI Banjarbaru ya. Terus yang saya hormati Ketua Panitia webinar KMDI Mengajar ya. Ya, saya hormati seluruh pengurus PC KMDI dan juga panitia ya webinar ini. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Nyoman Sukedane ya, guru agama Hindu di Kota Banjarbaru. Semua tadi ilmunya sangat hebat sekali ya, mengkolaborasikan teori-teori Hindu ya, Tri Pramana, Tri Hitakarana dan Tri Kaya Parisuda yang sangat luar biasa sekali. Itulah ajaran-ajaran Hindu yang sangat universal ya, yang sangat mulia yang untuk kita bisa ikuti. Oke, moderator masih jelas suara saya ya? Masih sangat jelas Pak. Ya, oke ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melaksanakan Dharma Tula lah, belajar bersama kita hari ini ya. Ini kebetulan saja saya dilahirkan lebih dulu dari kalian ya. Dilahirkan untuk belajar lebih dulu saja dari kalian ya. Semua anak-anak peserta ya, dimanapun ya berada saat ini, ada yang dari Kalteng ya, dan juga di seluruh pelosok Kalsel, generasi emas ya, milenial Hindu masa depan. Oke, langsung saja ini saya ngambil judul ini toleransi new normal ya. Apa itu toleransi new normal? Ya inilah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya setelah ini akan ada masa yang namanya new normal. Bagaimana toleransi itu ya? Ini mungkin dalam masa pandemi COVID juga kita diminta untuk diam di rumah. Nah inilah nanti akan berhubungan dengan metamorfosis ya, di mana seekor ulat untuk bisa menjadi kupu-kupu, dia harus melewati masa yang disebut dengan kepompong. Ya mungkin itulah kita saat ini ya, di masa pandemi COVID kita diminta untuk jadi kepompong ya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan ya spiritualitas? Ya, ini tentunya nanti spiritual itu tidaklah dimaknakan hanya dengan bisa berjalan di atas air ya, atau bisa nembus tembok dan lain sebagainya ya. Di sini spiritual itu lebih pada pemahaman ya, pemahaman kita sebagai manusia ya, atau dalam istilah kita itu namanya Satyam Siwam Sundaram ya, kebenaran, kebaikan dan keindahan atau kesabaran ya. Nah di sini karena pesertanya adalah banyak yang dari SMA, SMK, saya fokuskan untuk menuntut ilmu masa yaitu Brahmacari, yaitu sebuah bagian dari catur asrama ya, yaitu awal dari Brahmacari, nanti kemudian Grahasta, kemudian Wanaprasta, kemudian Biksuka atau Sanyasin ya. Ya oke. Ini nama saya I Gusti Ngurah Lana Ngurah SPD ya. Oke, bagaimana masalah spiritual dalam menuntut ilmu? Mari kita lanjutkan. Silakan next. Ya, oke. Apa itu toleransi? Ya, toleransi ini ada dua jenis ya. Toleransi keluar dan toleransi ke dalam. Ya,
Ya, toleransi ke dalam itu adalah sejenis ya yang akan saya sampaikan nantilah ya. Nah, apakah toleransi itu menghormati ya, hanya sekedar menghormati? Ya, next. Nah, toleransi itu sebenarnya tidak sebatas menghormati ya, karena kalau hanya menghormati itu kualitasnya sangat rapuh ya, tidak kuat ya. Tetapi lebih dari itu ya, menghormati itu adalah harus didasari dengan memahami ya. Nah, di sini ya, toleransi yang pertama adalah memahami diri kita sendiri. Ya, tadi sudah saya lanjutkan tadi ada penyampaian pertanyaan tadi ya tentang kelemahan-kelemahan diri. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada memahami diri. Pertama-tama kita harus mengenal diri dulu. Saya ini males sembahyang, ya. Saya terlalu kecanduan gadget. Saya terlalu menghabiskan waktu hanya main game dan sebagainya. Ini sudah bentuk daripada mengenal diri. Yang selanjutnya nanti memahami diri, ya. Nah, itu selanjutnya nanti itu untuk diri sendiri. Nanti bagaimana untuk memahami orang lain. Contoh, ya. Misalkan kita melihat anak yang kecanduan narkoba, ya, minum minuman keras, ya, itu jangan kita menghakimi atau tadi membenci, ya. Karena apa? Karena mereka seperti itu pasti ada latar belakangnya, ya. Yang sering kita ketahui di dunia psikolog, ya, bahwa anak-anak yang nakal, ya, anak-anak yang suka narkoba, minum minuman keras itu karena dia mungkin dari keluarga yang broken home. Nah, itulah salah satu bentuk memahami. Ketika kita memahami, berarti nanti kita akan bisa mengasihi, ya, baik mengasihi diri kita sendiri maupun mengasihi orang lain yang nantinya kita lakukan, ya. Jadi ingat, untuk bisa bukan toleransi, kita pertama-tama harus memahami. Ya. Nah, kemudian nanti baru bisa mengasihi. Ya, kalau tidak dapat memahami, berarti nanti kita tidak akan bisa mengasihi. Ya, ya, oke, kita lanjut. Ya, ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan atau pemahaman, ya, dalam Bhagavad Gita bab 18, ya, yaitu sloka 20, 21 dan 22. Pengetahuan atau pemahaman itu dibagi 3, ya. Pemahaman bersifat satwik atau kebaikan, kemudian pemahaman bersifat rajasik atau keegoan, ya, keakuan, kemudian yang terakhir adalah pemahaman bersifat tamasik atau kegelapan, ya. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan slokanya. Nah, di sini di bab 18 sloka 20, ya. Yang ini kita diberikan pemahaman yang bersifat satwik, ya. Sarva bhutesu yenaikam avyayam iksate avibhaktam vibhaktesu tajnanam vidisatvikam. Nah, di situ artinya pengetahuan yang memungkinkan alam rohani, ya, yang satu dan tidak dipisahkan, dilihat dalam semua makhluk hidup, meskipun mereka dipisahkan menjadi bentuk-bentuk yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Hendaknya engkau pahami sebagai pengetahuan dalam sifat kebaikan. Nah, di sini inilah yang mendasari dari sifat toleransi itu, ya. Kita merasa bahwa kita ini satu, ya, alam rohani, ya, yang nyatanya dalam agama kita disebut dengan Atman, Brahman, Atman, Aikyam, ya, artinya bahwa Atma dan Brahman itu satu adanya, ya.
kita ini sebetulnya sama, yaitu dihidupi oleh Atman, ya. Nah, yang ini yang harus benar-benar dipahami. Jadi kita tidak akan pernah dikotak-kotakkan lagi oleh yang namanya warna kulit, ya, atau ya yang ada tertera di KTP lah, ya. Di KTP itu adalah itu bentuk dari keduniawian, ya. Itu yang membuat kita menjadi berbeda-beda, ya, nama kita, tempat tanggal lahir, agama, ya, jenis kelamin dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kita memahami, ya, bahwa kita ini adalah makhluk, ya, yang sama, yaitu makhluk rohani, ya. Nah, maka kita akan menghormati semuanya, ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, masuk tadi ke materi Bapak Nyoman tadi, ya, yaitu masuklah di Trihita Karana, ya, ya, itu kita akan menghormati sesama kita, binatang, tumbuh-tumbuhan semua, karena mereka juga ada atma di sana yang menghidupi mereka, ya. Oke, lanjut. Ya, oke, ini sloka yang kedua, ayat 21, ya, bab 18. Rita Tuena tuya jenanam nana bhavan pritat vidan weti sarvesu bhutesu tajna Widisa rajasam. Ya. Di sini artinya bahwa pengetahuan yang menyebabkan seseorang melihat jenis makhluk hidup yang lain dari setiap badan hendaknya engkau pahami sebagai pengetahuan dalam sifat nafsu, ya, atau keegoan. Nah, di sini jelas bahwa ketika kita memandang seseorang itu berdasarkan agamanya, ya, berdasarkan warna kulitnya, ya, berdasarkan sukunya, ya, berdasarkan bangsanya atau apapun itu berarti kita sudah masuk ke dalam pengetahuan yang bersifat nafsu atau keegoan, ya. Nah, ini egoisme, ya. Jadi yang memecah belah kita mungkin nanti adalah egoisme ini, ya. Dalam hal politik juga, ya. Partai politik A, partai politik B, ya, bahkan menunggangi agama untuk merebut kekuasaan. Ya, inilah hati-hati. Apalagi ini mau masa pemilu, ya. Ini pilkada dan sebagainya, berhati-hatilah. Jangan sampai kita dirasuki oleh sifat rajasik ini, keakuan dan keegoan. Ya, politik itu sebenarnya suci, ya. Di sana mengandung kebijaksanaan. Ya, kita akan kembali lagi ke awal tadi, yaitu kita adalah makhluk rohani, ya. Kita pasti semuanya akan menuju ke sana, yaitu menuju kematian, ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, ini sloka yang ketiga, ya, tentang jenis-jenis pengetahuan atau pemahaman, ya. Yaitu Krishna wa ekasmin karye satam ahai tukam atatwaratawat alpam ca tatta masam bujatam. Pengetahuan yang menyebabkan seseorang terikat pada satu jenis, ya, sebagai segala-galanya, tanpa pengetahuan tentang kebenaran dan jumlahnya sedikit sekali, ya, dikatakan sebagai pengetahuan dalam sifat kegelapan atau tamasik, ya. Nah, di sini maksudnya adalah mereka yang berpengetahuan sangat sempit, ya, picik, ya, itu sebagai segala-galanya. Dia tidak tahu asal-usul dari pengetahuan itu. Contoh tadi video yang ditampilkan oleh Bapak Nyoman, ya, tentang asal-muasal alam semesta ini, tentang dari mana manusia itu sebenarnya. Itulah kebenaran, ya. Nah, kalau dia berpikiran sempit hanya pada satu pengetahuan saja, inilah yang akan menimbulkan sifat fanatisme, ya.
merasa benar sendiri atau lain sebagainya. Dia tidak bisa menerima kebenaran yang lebih luas, ya, yang lebih universal, ya. Ya, oke, lanjut. Nah, karakter dasar dari menekuni spiritual adalah toleransi. Oke, sekarang saya masuk ke toleransi terhadap diri sendiri, ya. Seperti tadi awal saya jelaskan bahwa untuk bisa toleran dengan diri sendiri, kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Kenali dulu siapa diri kita ini. Yang pertama, kita adalah Atman, makhluk rohani. Kita bisa menjadi dewa, ya. Kita bisa menjadi makhluk yang lebih mulia, ya gitu ya. Bahkan kita pun bisa menyatu dengan Tuhan, ya. Nah itu. Pertama-tama kalian harus mendata dulu kelemahan-kelemahan kalian. Seperti tadi, kecanduan gadget itu sudah langkah pertama kalian untuk mengenal diri kalian. Kalau sudah tahu apa langkah kalian untuk menanggulangi kelemahan ini, ya, ya tentu harus bangkit, ya, harus segera, ya, perang dengan kemalasan kita itu, ya, kecanduan kita itu, ya. Oke, lanjut. Nah, spiritual, ya, tanpa toleransi hanyalah kepalsuan, ya. Hidupnya tidak tenang, tidak damai, gelisah, resah, dan ketakutan, ya. Ya inilah, ya, ketika kita tidak memahami diri kita sendiri, maka akan ada konflik dalam diri kita, ya, konflik batin. Kita pun akan merasa resah, takut, ya. Ya ini yang akan membuat kita menjadi lambat dalam spiritual, ya. Orang yang tidak memiliki toleransi itu seperti duduk dalam bara api, ya, dia ketakutan, ya, resah, gelisah, ya, karena ya itu tadi spiritualnya tidak kuat, ya, apalagi sudah terlanjur berbuat dosa, ya. Nah misalkan sudah dalam hal berpacaran misalkan terlalu kelewatan batas, ya, dia akan dihantui, ya, rasa bersalah, ya. Terus apalagi sampai ya tadi, ya, anak-anak muda zaman sekarang sudah di berita-berita, ya, sampai ya itu, ya, ya itu berita yang tidak asing lagi kita dengar, ya, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sudah menodai, ya, jalan spiritual. Namun jangan takut, ya, kalau itu sudah terjadi kita bisa berubah, ya, kita bisa melakukan semacam tapa yoga untuk menebus dosa-dosa kita itu dengan catatan, ya, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, ya. Kita harus bangkit, ya, generasi milenial harus bangkit, umat Hindu harus bangkit spiritualnya, ya, tidak hanya memahami diri sendiri, juga memahami orang lain, ya. Oke, lanjut. Ya, inilah, ya, mengapa mereka bisa takut, resah, ya, karena mereka menolak kebenaran, ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah perbedaan, ya, perbedaan itu kebenaran, kenyataan hidup, ya. Ya, contoh sajalah kita, ya, sebagai manusia, ya, ada yang punya hidung mancung, hidung peset, mata sipit, nah, ya, dan sebagainya. Ya, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, ya, ada yang beragama A, beragama B, C, D, E, ya. Itulah kenyataan hidup, ya, yang harus kita terima, ya. Kalau kita menolak, ya, itu semua, kita ingin menyamakan semuanya, itu tidak bisa. Kita menjadi orang-orang yang resah, ya, orang-orang yang tidak damai, orang yang gelisah, ya. Sedangkan tujuan agama kita, setiap mantra itu ada Om Santi, Santi, Santi. Ya, itu artinya apa? Agar damai, damai, damai. Ya, gitu, ya. Itu selalu kita doakan, ya. Inilah tujuannya, ya. Oke, lanjut. Ya, ya ini, ya, terakhir, toleransi itu memahami diri sendiri, ya. Sadar akan kebenaran sejati bahwa dunia ini penuh perbedaan, ya. Jangan kita mau memaksakan kehendak kita sendiri, ya. Kita akan menjadi orang yang resah, ya. Kita mesti menerima, ya, dunia ini, ya, apa adanya, ya. Begitu juga nanti kalau kalian punya istri, ya, punya pasangan hidup, punya suami, ya, terimalah
di pasangan kita itu apa adanya, ya, kekurangannya, kelebihannya. Itulah toleransi, ya. Kalau kita hidup berpasangan, ya, suami istri berumah tangga, nanti kita melihat ada apanya di dompet atau apa, ya, nah itu bahaya, itu ya, itu cinta yang akan cepat sekali rapuh, ya, bahkan pecah, berantakan, ya. Ya, oke, lanjut. Ya, oke, ini. Sekarang saya masuk ke spiritual, memahami diri kita sendiri. Ini Bhagavad Gita, bab 18, sloka 37, ya. Yatat agre visamiva pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam Atma Budi Prasadajam. Ya, artinya sesuatu yang pada permulaan barangkali seperti racun, tetapi pada akhirnya itu seperti minuman kekekalan dan menyadarkan seseorang terhadap kenyesapan diri. Itu dikatakan sebagai kebahagiaan dalam sifat kebaikan atau satwika, ya. Nah, contoh ini, ya, mengapa disebut pada permulaan seperti racun. Contoh, kalau kita mau contoh sembahyang tadi, pasti rasanya berat, rasanya susah, ya, rasanya males gitu, ya, sembahyang. Nah, ini, ya, ini permulaannya memang racun, tetapi kalau kita lakukan, kita perangi rasa malas itu, maka itu akan menjadi kebahagiaan, ya. Habis sembahyang itu akan dirasakan sebuah ya, rasa yang tidak akan pernah tergambarkan, ya, karena kita sudah mempersembahkan, ya, segala bakti kita padanya, ya. Ya, oke. Bagaimana teknik agar kita bisa melakukan ini, ya? Nah, contoh itu dari sembahyang. Yang kedua, belajar, ya. Belajar itu anak muda zaman sekarang ini sungguh sangat susah, ya. Mereka lebih enak main game, ya. Lebih kecanduan main game sehingga lupa belajar, ya. Ya, itu mungkin awalnya memang belajar ini sesuatu seperti racun gitu bagi kalian. Apalagi belajar matematika, ya. Ya, kebetulan saya ini guru matematika, ya. Apalagi belajar matematika, mungkin kalian seperti hantu matematika itu, ya, menyeramkan, ya, sulit dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kalian tetap terobos, tetap belajar, mencoba latihan soal, ya, memahaminya, nah, saya yakin nanti itu akan menjadi sebuah ya, itu, ya, kebahagiaan lah, karena kalian sudah paham tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, ya. Nah, itu. Terus apa lagi? Contoh lagi, puasa. Siapa yang suka puasa, ya, mungkin itu hal yang sangat menyakitkan lah, ya, karena harus menahan lapar, ya, menahan haus, itu hal yang seperti racun gitu, ya. Atau mungkin melakukan meditasi, ya, sakitnya enggak, kaki kesemutan dan sebagainya, ya, itu seperti racun. Ya, tapi kalau kalian tetap latih terus, ya, tanpa menyerah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam spiritual, ya. Ya, menjadi kebahagiaan yang abadi nanti kalian dapatkan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah tipsnya, ya. Kalau kita mau berhasil dalam spiritual, ya, baik itu studi spiritual atau apapun, ya, menyenangi yang tidak menyenangkan, ya. Ya, tadi, ya, sembahyang, mungkin kalian tidak senang dengan sembahyang, lebih memilih senang dengan main game, main gadget, ya. Sekarang balik arah, ya. Kita menyenangi yang kita tidak senangi, ya. Yang kedua, misalkan belajar, ya, belajar matematika, fisika, kimia yang bagi IPA, IPS misalkan, belajar sosiologi, geografi, mungkin kalian tidak senang belajar, ya, tapi sekarang balik, ya, kita senangi yang tidak menyenangkan itu, ya. Niatnya tadi itu yang dikatakan Bapak Nyoman tadi, ya, niatkan, ya, kita harus perang dengan kemalasan kita, ya.
dengan keengganan kita, ya. Kita perangi itu, ya. Kita tinggalkan dulu gadget, kita tinggalkan dulu game, ya, untuk belajar, untuk sembahyang dan lain sebagainya, agar menjadi generasi emas milenial Hindu yang berkualitas, baik itu dalam keberhasilan dalam duniawi maupun dalam spiritual nantinya, ya. Oke, lanjut. Ya, metamorfosis. Ya, tadi sudah dihimbau tadi, ya, disinggung, ya. Metamorfosis itu adalah, kita mungkin sudah dalam ilmu biologi, ya, itu adalah sebuah perubahan, ya. Di sini mungkin kita kenal dengan istilah ada pengetahuan tentang ulat yang bisa menjadi kupu-kupu, ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ulat. Apa itu ulat itu, ya? Kalian pasti sering mendengar ini kata ulat, atau pernah juga melihat ulat, ya. Ya, ulat ini dia hidup di daun dan sering makan daun-daunan, ya. Dia selalu saja sibuk dengan kesenangannya sendiri, ya. Makan daun seperti tadi kalian, ya. Sibuk dengan gadget kalian, sibuk dengan game, main game dan sebagainya. Kalian, ya, itulah kalian masih jadi ulat, ya. Nah, tapi kalau sekarang kalian terobos itu, ya, kalian letakkan gadget kalian, kalian letakkan game kalian, ya. Kalian sekarang belajar, ya, dengan sungguh-sungguh, ambil buku fisika, coba latih-latih soal, ya. Itu juga matematika, itu juga geografi, kalian baca, kalian pahami dan sebagainya, ya. Jawab soal-soalnya, ya. Nah, itu sudah kalian sudah masuk ke dalam kepompong, ya. Karena, ya, inilah dia, ya, kupu-kupu, ya. Akhirnya nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses duniawi, juga sukses spiritual, ya. Itulah tujuan kita, ya. Ya, oke, lanjut. Ya, ini saya, ya, sloka selanjutnya ini adalah kita, ya, dalam catur asrama, ya, itu Brahmacari, Grahasta hidup rumah tangga, Wanaprastha, ya, sudah mulai meninggalkan ikatan-ikatan duniawi, ya. Artinya Wanaprastha itu artinya kita memang masih di dalam kehidupan masyarakat, tetapi hati kita sudah ada di hutan. Maksudnya seperti Bapak Nyoman tadi, ya, beliau ikhlas, ya, dalam hal, ya, membersihkan, memungut sampah, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada pamrih. Nah, ini sudah masuk Wanaprastha, ya. Wanaprastha itu bukan berarti pada nanti kita, pada kehidupan ini pun, pada masa Brahmacari pun seperti itu, ya. Kita bekerja, tangan kita di masyarakat, tapi hati kita itu di hutan, gitu. Wana itu artinya hutan, ya. Nah, lanjut, yang terakhir adalah biksuke, ya, biksuke atau sannyasin. Itu sudah benar-benar total. Nah, itulah yang disebut dengan Brahmana. Oke, saya bacakan dulu slokanya ini. Ya, bab 18, sloka 42. Samudamastapa saucam santir arjavam ewaca Jananam wijnanam astikyam Brahma karma swabhawajam. Artinya, kedamaian, mengendalikan diri, pertapaan, kesucian, toleransi. Nah, ini, ya, ada kata-kata toleransi. Ya, ini toleransi ini baik memahami diri sendiri maupun memahami orang lain, ya. Terus kejujuran, pengetahuan, kebijaksanaan, dan taat pada prinsip keagamaan. Ya, ini para Brahmana bekerja dengan sifat yang wajar ini, ya. Nah, inilah sifat-sifat seorang Brahmana, ya. Karena Brahmana inilah sifat yang baik, ya, yang harus dimiliki oleh siapapun, ya. Itu. Nah, di sini toleransi itu dalam bahasa Sanskertanya itu disebut dengan kesantih, ya. Itu ada, ya, kalian bisa lihat itu kesantih, ya.
Nah, kesantih itu kalau kita hilangkan K-nya jadi santih. Ya, jadi toleransi, kesantih jadi santih, damai. Ya, dimanapun ada toleransi, di situ pasti ada kedamaian. Ya, di dalam rumah tangga, ya terhadap siapapun kita memahami, ya menerima apa adanya. Kalau kita menerima apa adanya, berarti nanti kita akan bisa mengasihi. Ya, itulah kuncinya, mengasihi. Ya, mengasihi terhadap sesama, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan seperti tadi. Palemahan itu ya, cerita karena kita merawat, menyiram dan sebagainya karena kita mengasihi ya, apapun di dunia ini ya. Itulah sifat karakter tujuan kita menjadi generasi emas, generasi milenial Hindu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mesti pahami juga ya, kitab suci itu adalah petunjuk ya, peta jalan untuk mendaki menuju puncak spiritual ya, tidak untuk diperdebatkan ya, yang akan nanti menimbulkan konflik dan perang ya. Kitab suci bukan untuk diperdebatkan ya, tapi ya lanjut ya, tapi untuk dilaksanakan ya. Inilah ilustrasinya. Manisnya madu sari bunga tidak akan pernah dirasakan jika hanya mendengar cerita apa kata orang. Ya, contoh tadi ya, pengalaman-pengalaman hidup dari Bapak Nyoman tadi, ya sangat luar biasa. Ya, kalian tidak akan bisa merasakan itu kalau kalian hanya mendengar ceritanya. Terus apa sekarang harus dilakukan? Ya, laksanakan, praktekkan apa yang tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Nyoman. Ya, Sukadana tadi. Praktekkan itu, barulah kalian bisa rasakan. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak bisa diceritakan. Contoh kecil. Bisakah kalian menceritakan rasa buah mangga? Tentu tidak bisa, ya. Apalagi disuruh menceritakan perbedaan rasa buah mangga dengan buah durian. Tentu sangat kesulitan, kan? Nah, untuk bisa mengetahui rasanya itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya harus kalian makan itu, ya, makan buah mangganya, makan buah duriannya. Nah, barulah kalian tahu perbedaan rasanya, ya. Nah, itulah, ya. Jadi spiritual itu ya praktek, ya, praktekkan, lakukan, ya. Ya itulah, ya, yang harus kalian lakukan saat ini, ya. Tidak dikekang oleh rasa malas dan hanya kecanduan dengan kesenangan-kesenangan kalian sendiri, misalkan main game, ya, chattingan dan sebagainya, ya. Dalam ilmu ekonomi itu ada pembagian kebutuhan, ada kebutuhan primer, sekunder dan tersir. Kebutuhan primer itu contohnya ya ini kebutuhan kita makan, minum, pakaian, itu tanpa itu kita nggak bisa hidup, ya. Ya itu kita harus belajar juga termasuk di dalamnya kebutuhan primer itu belajar, ya. Nah, kemudian kebutuhan sekunder itu apa? Ya ini hiburan, salah satunya ya main game, itu hiburan sekunder. Itu kebutuhan kedua, ya. Utamakan dulu kebutuhan primer, kebutuhan yang pokok utama, ya. Baru nanti setelah selesai, baru kita mencari hiburan, yaitu main game, chatting dan lain sebagainya yang bersifat hiburan. Jadi anak-anak muda generasi milenial harus tahu itu mana kebutuhan utama, mana kebutuhan sekunder atau yang kedua. Ya, ada terakhir itu kebutuhan tersir, itu kebutuhan yang serba mewah. Ya, pengen sepeda motor yang sudah diberi sepeda motor yang biasa, tapi pengen sepeda motor yang keren, ya. Padahal yang ada masih bisa dipakai. Nah itu yang anak-anak muda sekarang itu sering seperti itu, ya, menyakiti orang tua, ya, menyakiti orang tua, lalu meminta hal-hal yang tidak sanggup orang tua berikan, lalu membenci orang tua, ya, memarahi orang tua dan sebagainya, ya. Janganlah anak muda sekarang harus memahami orang tua, ya. Apa yang dimiliki orang tua itulah yang kita terima, kita pakai.
Ya, misalkan orang tua baru bisa belikan sepeda tinjak, pakailah sepeda tinjak untuk sekolah. Jangan gengsi, ya, dan sebagainya. Itulah salah satu spiritual dalam Hindu adalah hidup sederhana, ya, kesederhanaan. Itulah spiritual. Ya, jangan menginginkan hal-hal yang mewah dan lain sebagainya, ya. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa mandiri, bisa beli, silahkan, ya. Tapi saya pesankan, walaupun bisa, ya, tapi tetaplah hidup sederhana, ya. Karena kalian nanti punya keturunan, dia punya kebutuhan juga, pendidikannya dan lain sebagainya, ya. Ya, oke, lanjut. Ya, ini mungkin sudah selesai saya ya menjelaskan ya. Halo Permadi, berapa menit lagi saya? Iya, masih 5 menit lagi Bapak. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, ini saya sedikit ya ini promosi ini ya. Ya, ini saya punya buku ini ya, sudah ber-ISBN. Judul saya itu, buku saya itulah Toleransi Beragama Generasi Milenial ya. Di situ ada gambar transportasi. Nah, di situ menggambarkan bahwa agama itu seperti transportasi ya, ada yang naik kereta api, ada naik bus ya, ada yang naik pesawat, ada yang mau naik kapal laut ya. Nah, itulah kita saling yang memahami lah ya. Jadi tidak boleh ya, apalagi membenci, itu tidak boleh. Dalam agama kita tidak boleh membenci apapun ya, bahkan kepada tadi buta kala pun yang dijelaskan oleh Bapak Nyoman ya, kepada buta kala pun kita menyayangi, mengasihi mereka ya. Buta kala kan mungkin bagi ya orang-orang namanya setan atau iblis atau apa ya, mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu ya, tapi ya karena mungkin ya karena karakter mereka yang buruk seperti itu, tapi tetap kita pahami. Nah, inilah tadi memahami ya, memahami mereka itu dalam penderitaan ya. Makanya kita selalu mendoakan ya agar mereka memperoleh hidup yang lebih baik ya, tempat yang lebih baik ya, agar mereka menjadi nanti bisa menjelma menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia, dia bisa memperbaiki dirinya ya. Seperti contoh ya, dalam saya ingin beri tips kepada kalian tadi, kalau Bapak Nyoman berikan kalian tentang Trisandil ya, itu Trisandil. Nanti mungkin sore kalian buka ya, anak-anak muda harus punya yang namanya buku kitab suci lah, minimal Haramuscaya atau Bhagavad Gita lah. Habis sembahyang sore itu mungkin kalian baca ya 5 sloka saja lah ya. 5 sloka kalian baca ya. Kalau kalian bisa menyanyikan Sanskertanya, nyanyikan ya, latih ya, itu agar spiritual kalian terus meningkat ya. Kalau salah satu lagi saya ingin tip ya, japa ya. Japa yaitu dengan genitri yang saya pakai ini ya japa ya, mungkin satu putaran dulu ya. Kalau kalian rajin, japa ini sebenarnya di sana Trikaya Parisuddha berlaku ya. Pertama, kalau kita japa pasti konsentrasi kepada nama suci Tuhan ya, mantra ya, misalkan Gayatri mantra atau Pancaksara, Om Namah Shivaya atau Ganesha atau Saraswati, terserah ya. Ini sudah pikiran kita fokus pada hal-hal yang baik. Kemudian bibir kita ya juga berucap mantra itu adalah hal-hal positif ya. Ya, tangan kita juga berbuat, menghitung genetri itu. Nah, itu Trikaya Parisuddha ya. Mungkin dalam setiap kesempatan kalian misalkan sedang menunggu daripada suntuk ya, main game dan sebagainya. Sebelum main game mungkin kalian tenangkan diri, meditasi dulu. Kalian perhatikan napas masuk, napas keluar sambil memberi mantra aja, Om Ang Nama, Om Ung Nama, Om Mang Nama ya. Itu akan meningkatkan spiritual kita ya. Ya, itu saja pesan dari saya ya. Teruslah ya, kalau ingin kalian menjadi kupu-kupu ya, ini laksana ini dewa lah ya. Mungkin nanti agar kehidupan kita bisa menjadi dewa ya, nanti setelah meninggal kita mencapai alam-alam ya, seperti tujuan agama kita yaitu moksatam jagat kita ya ceti dharma. Kita
hidup sejahtera di dunia ini, sukses di dunia ini ya, tapi spiritual kita juga bagus ya. Kita mencapai kamoksan. Kamoksan itu artinya lepas dari ikatan-ikatan duniawi ya, kita terlepas dari ikatan duniawi. Ya, mungkin itu saja dari saya, moderator. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, baik. Terima kasih sekali penyampaian materi dari Bapak Wira, begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Silakan untuk peserta, jikalau memang ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar dengan format yang sudah disiapkan panitia dengan mencantumkan nama, kemudian asal sekolah dan pertanyaannya, dan nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, sambil menunggu pertanyaan masuk nih Pak, untuk buku pian, untuk sistem, misalnya kalau kita nyari, apakah sudah tersedia di mana begitu Bapak? Gimana sistemnya kalau mau mencari buku pian gitu Pak? Ya, kebetulan saya ini sudah kehabisan ya, kemarin baru nyetak 10 eksemplar itu, jadi baru bisa ya, baru ini masih dalam proses cetak. Nanti kalau memang ada yang cetak berapa, nanti WA aja saya, nanti saya akan tambah cetak karena agak lama nyetaknya. Ya, kira-kira kurang lebih 1 bulan lah. Ya, karena banyak ini pesanan ya, buku saya itu. Ya, mohon dimaklumi. Ya, terima kasih. Oke. Ya, jadi buat kawan-kawan yang memangnya kalau mau tertarik begitu ya, untuk bisa membaca buku Bapak Wira, nanti bisa hubungi WA beliau karena pemesanannya agak lama begitu ya prosesnya. Oke Pak, ini sudah ada satu penanya Bapak atas nama Nika Dek Bintang. Silakan Nika Dek Bintang untuk open cam dan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Wira. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Bintang Suwarti Dewi. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Satui. Di sini saya akan bertanya, toleransi adalah permasalahan yang saling kita hadapi saat ini. Sekarang media sosial banyak menggambar kebencian berbeda agama. Kebanyakan yang menanggapi dugaan rasa marah adalah kawan muda-mudi karena merasa terlecehkan. Maaf Pak, bagaimana saran untuk kami menanggapi orang-orang begitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Nika Dek Bintang. Baik, Bapak, pertanyaannya mungkin bisa saya simpulkan bagaimana cara kita sebagai generasi muda gitu ya menghadapi orang-orang yang belum memahami terkait masalah agama kita dan menjudge begitu saja mungkin pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Wira untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Memang ya sekarang ujaran-ujaran kebencian itu memang sekarang sangat banyak ya. Untuk menanggulangi itu pemerintah pun sekarang sudah mengeluarkan undang-undang IT ya. Siapapun yang mengeluarkan ujaran kebencian di medsos akan kena pasal ya. Beberapa ya artis-artis ya atau beberapa tokoh-tokoh agama kan sudah kalian dengar beritanya ya, yang memberikan ujaran-ujaran kebencian sudah banyak yang dipenjara ya. Nah, itu yang pertama ya, kalian harus paham dulu undang-undang di negara kita ya. Yang kedua, kalaupun ada orang yang menghina ya kita dan sebagainya ya, seperti tadi ya, kata Bapak Nyoman tadi ya, kalau ada korek berjejer gitu ya, sama rata, kalau disulut pakai api semuanya terbakar. Nah, makanya kalau dalam toleransi ini kita harus rendah hati ya, kita harus berani rendah diri, mengalah ya. Jangan sampai kita ya menjadikan semuanya terbakar karena itu tidak ada gunanya ya. Dan ini sangat saya tekankan lagi nak ya, anak-anak semua, jangan sekali-kali ya kita menghina agama orang lain, apalagi menghina orang suci ya. Ya contoh di agama-agama orang lain kan ada seorang yang disucikan ya. Jangan sampai kita menghina orang-orang suci
ya. Mereka itu tidak ada salah, ya. Mereka itu tidak ada dosa. Kenapa kita hina-hina? Ya itu yang saya lihat di media sosial itu sering terjadi, ya. Jangan kita ikut-ikutan, ya. Karena apa? Karena kalau kita menghina orang-orang suci, ya, mohon maaf ya, misalkan di agama Muslim ada Nabi Muhammad, ya, di agama Kristen ada Yesus Kristus, ya, di agama Buddha ada Siddhartha Gautama, ya. Karena kita saling menjelekkan, kita pun akhirnya apa? Menghina, ke sana arahnya. Itu sangat dosa. Sangat besar sekali dosanya itu, ya. Kita menghina orang suci. Ya, mereka tuh orang-orang suci, ya. Jangan sekali-kali kita menghina. Nanti kita yang akan kena karmanya, ya. Kita akan susah berjodoh dengan ajaran-ajaran kesucian nanti. Biarlah mereka yang menghina-hina kita, karena mereka itulah calon-calon, ya, calon-calon menjadi buta nanti, ya, calon-calon menjadi buta. Mereka akan tersiksa hidupnya. Mereka tidak damai hidupnya itu, ya. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka, ya. Kalau kita sudah timbul rasa pemahaman, rasa mengasihi pada mereka, mereka itu dalam kebodohan sebenarnya, ya, karena mereka nggak paham aja dengan kita, makanya dia menghina. Tapi setelah kita mengetahui bahwa kita itu memang paham, mereka itu memang tadi yang sloka yang bab 18 tadi, ya, sloka kalau nggak salah 22 tadi, ya, mereka dalam sifat tamasik, ya, kegelapan, ya, mereka tidak tahu, ya, apa itu kebenaran. Nah, jadi sangat kita kasihanilah mereka, ya, karena mereka dalam kebodohan, gitu, ya. Ya mungkin itu saja dari saya, ya. Jangan ikut tersulut emosi, ya, sebagai anak muda, ya. Nanti kalau untuk menumbuhkan kesabaran kalian, seperti tadi, kalian harus banyak-banyak berjapa, sembahyang, ya. Kalau kalian terus sembahyang, nanti dengan sendirinya kalian akan menjadi orang yang baik, orang yang sabar, orang yang universal, orang yang mengalah. Ya, ada ungkapan, ya, mengalah, merendahlah, ya, sampai tak seorang pun mampu merendahkanmu, ya. Mengalahlah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Ya, itu, ya. Itu ada ungkapan, itu saya lupa. Kalau nggak salah itu Gobin siapa? Radendrat siapa itu yang punya quote-nya, ya. Nah, itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, bagaimana dengan Nikada Bintang? Apa sudah cukup jelas jawaban dari Bapak Wiranya? Inge, terima kasih Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih kembali. Baik, mungkin dapat disimpulkan tadi bahwasannya jika ada seseorang gitu, ya, atau pihak-pihak tertentu, oknum yang melakukan istilahnya menghina atau apa, jangan sampai kita ikut menghina, Bapak, ya, begitu. Kalau kita ikut menghina, apa bedanya kita dengan dia, berarti Pak, ya? Berarti sama saja kita dengan dia. Oke, baik. Selanjutnya ada penanya yang selanjutnya nih, Pak. Ada Niputu Widya Aldiani dari SMA Negeri 1 Basarang. Silakan Niputu Widya Aldiani untuk open mic dan open cam. Ini Negeri 1 Basarang. Pertanyaan saya, untuk generasi milenial saat ini, adakah motivasi yang dapat membangun dan mendorong semangat generasi milenial saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya Bapak dari Saudara Niputu Widya Ardiani, apakah ada motivasi begitu yang dapat membangun dan mendorong semangat generasi milenial Hindu khususnya pada saat ini? Ya, terima kasih, ya. Ya. Memang seperti kata Pak Nyoman tadi, ya, memang semuanya dari diri sendiri dulu, ya. Memang pahami itu, ya. Pahami dulu dari diri sendiri, ya, toleransi. Nah, untuk Niputu Widya, ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat hebat sekali, ya. Ya, ini sudah ciri-ciri sudah mau revolusioner ini, ya. Pertanyaan ciri-ciri sudah mau menerobos, ya, segala bentuk ya kekurangan-kekurangan saat ini kayaknya, ya. Nah, Putu Widya Ardiani, ya, untuk sementara mungkin Putu Widya bisa menjadi pionir lah di desa Putu Widya dulu, ya. Nah, misalkan mengajak teman-teman, ya, untuk
ya meditasi apa ya, atau semacam ya ikut dalam hal aktif di pasraman ya, ikut dalam hal ya mendalami agama ya, gitu, atau mungkin ada semacam japa bersama ya untuk mendorong mereka ya, atau ada grup WA ya, grup WA khusus penekun spiritual gitu ya. Misalkan setiap jam 6 pagi saling mengingatkan, ayo Trisandya ya, atau pada sore hari ada grup WA misalkan habis Trisandya lalu ada membaca sloka, mungkin 1 sloka lah gitu ya, dan artinya ya, membuat grup WA gitu ya. Ini juga bagus untuk mendorong semangat kita ya. Nah, masalah nanti yang mau ikut itu berapa orang itu jangan dipikirkan ya. Dalam Bhagavad Gita sudah dijelaskan itu bahwa kalau kita mau berbuat apapun ya, jangan melihat hasilnya ya, apapun itu. Yang penting kita lakukan sebagai bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi ya. Itu seperti kata Pak Nyoman tadi, apapun yang kita lakukan persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi. Jadi kata Pak Nyoman tadi, nyuci piring teman ya, cuci piring tadi ya itu bukan mencuci piringnya si A tadi, tapi memang ya ini persembahan saya untuk Ida Sang Hyang Widi gitu ya. Itu jangan takut nanti berapa orang yang ikut, jalanin aja dulu ya, jalanin aja dulu terobosan-terobosan Putu Widya ya. Misalkan japa bersama di rumah siapa gitu ya, Misalkan Putu Widya punya teman nih 5 orang gantian. Hari ini japa di rumah si A, besok japa di rumah si B gitu. Nah, ini sebenarnya melatih kalau memang ingin bersama-sama itu memang lebih asik, ya lebih menyenangkan daripada sendirian gitu ya. Itu mungkin masukan dari saya ya, Putu Widya ya. Itu. Terima kasih. Silakan moderator. Oke, terima kasih banyak Bapak. Bagaimana dengan Saudari Putu Widya atas jawaban dari narasumber kita? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya memulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terkecil di sekitar kita Pak ya? Ya, mantap. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta atau dari kawan-kawan panitia terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Wira. Dipersilakan untuk mengetikkannya di kolom komentar. Oke, silakan kepada kawan-kawan peserta, jikalaunya ada yang ingin bertanya kembali, masih ada sisa 1 waktu ya untuk bertanya. Atau mungkin dari kakak panitia ada yang mengganjal begitu, silakan ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Karena kapan lagi begitu bertemu dengan beliau, mungkin bisa bertemu di lain waktu Pak ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan. Dan bisa juga menghubungi kontak person beliau jikalaunya tadi ada yang mau tertarik dengan buku beliau atau ingin belajar lebih lanjut gitu ya dengan beliau. Halo Permadi, moderator. Iya Pak. Nggih ya, kalau misalkan KMHDI mau memfasilitasi ya, mungkin nanti buku saya itu mungkin silakan KMHDI mendata orang-orang siapa mau beli, nanti saya hanya minta ongkos cetaknya aja. Kalau keuntungannya nanti silahkan KMHDI yang mengambil gitu. Nah, ini punya saya cuma minta ongkos nyetaknya aja itu, karena ya itu kalau nggak salah 40.000 ongkos cetaknya. Nah, nanti KMHDI boleh jualnya untuk punya lah 50.000 gitu, untuk punya untuk KMHDI gitu 10.000. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ternyata kita ada jalur
penggalian dana begitu ya untuk kegiatan-kegiatan KMHDI ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Ini sudah ditawarkan terkait masalah kelanjutan pencetakan buku nanti. Nanti mungkin akan kami kaji lagi Bapak dengan Ketua PC kami dan juga anggota pengurus PC KMHDI Banjarbaru. Oke, baik. Kembali lagi, silakan untuk kawan-kawan peserta. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin dari saya mungkin Bapak, tadi kan ada terkait saya mendengar masalah mencoba menyenangi apa yang tidak menyenangkan begitu Pak ya. Sangat menarik sekali menurut saya. Cuma gini Pak, terkadang kami apalagi mahasiswa terkadang entah itu pada saat mengerjakan tugas itu terkadang rasa malas itu melebihi dari apapun gitu. Mungkin dari Bapak tips dan triknya gimana rasa untuk mengurangi rasa malas ini Pak? Karena terkadang kami kalau sudah malas tuh malas banget gitu, susah gerak, mager, saking magernya begitu, malas gerak. Jadi mungkin kami minta tips dan triknya dari Bapak cara mengurangi rasa malas itu sendiri Pak, mungkin untuk adik-adik SMA kita dan juga kakak-kakak panitia. Ya, terima kasih ya. Ya memang kalau dalam agama kita, dalam agama setiap marwah itu kita dipengaruhi oleh 6 sat warga namanya ya. Yang pertama dipengaruhi oleh rasa cinta, rasa rindu, rasa benci, ya rasa malas, ya ini termasuk ya. Dan apalagi satunya lagi itu ya lupa saya. Yang pastinya kita ada yang dinamakan rasa malas ini ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu gitu ya, rasa malas ini sebenarnya berasal dari apa dulu ya. Pertama, kalau berasal dari memang kita lelah ya, memang kita capek ya, kita harus wajib istirahat ya, tidak boleh memaksakan diri ya, nanti sakit ya. Tetapi nih kalau ini rasa malas kita ini memang kita ini punya tenaga kuat ya, masih energi masih banyak, tapi rasa malas ini memang keluar dari gitulah bahasa Balinya itu ya, enggan lah gitu ya untuk melakukannya. Nah ini berarti kita sudah dikuasai oleh yang namanya sifat buta tadi ya, karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Nyoman tadi kan kita bisa jadi buta, bisa jadi dewa ya. Nah kalau kita sekarang sifat kita itu sadari diri kita ini, oh saat ini berarti saya ini dikuasai oleh buta ini ya, langsung bangkit ya, saya nggak mau dikuasai oleh buta ya gitu ya, karena kita ini laksana oleh ide pedanda yang dewa sampun ya, ide pedanda gede made gunung ya, kita ini seperti memegang 2 balon ya. Kalau kita tarik balon sifat-sifat buta ya, maka kita akan ya itu jadi pemalas ya, jadi enggan atau apa ya, walaupun kita sebenarnya masih kuat ya. Nah tapi kalau kita sekarang tarik sifat-sifat dewa ya ke dalam diri kita ya, kita akan segera bangkit ya, belajar dan sebagainya gitu. Jadi lihat dulu ya, jangan dipaksakan. Ini rasa malas ini dari mana datangnya. Kalau memang rasa malas ini memang benar-benar dari rasa lelah, sudah capek kerja atau capek belajar, ya sudah bawa tidur aja gitu ya, bawa istirahat. Nah tapi kalau rasa malas ini ya memang dasar kita ini ya masih punya kekuatan, masih punya tenaga untuk ya belajar, untuk bekerja dan sebagainya, ya berarti ini kita sudah mulai dikuasai oleh sifat buta tadi. Kita cenderung ke sifat buta jadinya ya. Nah itu sadari diri kita, sadari. Pokoknya intinya gini, sadar akan diri kita, sadari ya. Contoh tadi, kalau kita dihina orang, ketika kita pasti kita marah. Nah ketika kita sadar kalau diri kita ini marah, maka kita akan hilang marah kita. Oh saya marah, ini nggak benar. Nah gitu ya, saya harus sabar. Nah gitu. Kalau sudah kita merasa diri kita ini sadar ya kita ini marah, atau sadar diri kita ini malas, tahu kita malas, ya langsung kita akan bangkit
gitu biasanya sih psikologi ya. Ya mungkin itu Permadi, mungkin cepat-cepat sadarilah diri kita ini ya, cepat sadar gitu ya. Nah, itulah kesadaran ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak. Jadi intinya sadar akan diri kita sendiri, Pak ya, tahu kondisi diri kita. Apakah rasa malas itu muncul karena sudah rasa lelah yang berlebihan, atau memang rasa malas yang memang kita dikuasai oleh sifat-sifat buta tadi. Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan kepada kami oleh Bapak. Baik, terakhir mungkin kawan-kawan dari peserta masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah bisa kita cukupkan saja. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak. Baik, mungkin terakhir dari Pian pesan dan pesan-pesannya untuk para peserta kami di sini, Pak. Silakan dari Pian terakhir. Oke, terima kasih. Itu saja tadi pesan saya kepada generasi milenial ya, agar terus meningkatkan spiritual ya, agar terus melatih diri ya, melatih. Jangan pernah bosan-bosan ya. Teruslah ya sembahyang ya. Tadi belajar meditasi tadi belajar menyadari diri kita ya. Apa yang ada dalam diri kita ya. Ada sifat kalau nafsu yang berlebihan muncul, sadari dan seterusnya. Meditasi ya. Nah, jadi pokoknya intinya teruslah yang disampaikan Pak Nyoman tadi, teruslah praktek meningkatkan diri seperti sembahyang, baca-baca kitab suci, apa dan lain sebagainya ya. Itu saja Permadi. Terima kasih. Baik, mungkin sudah kita memasuki di penghujung acara kita ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Wira atas materi yang telah disampaikan, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman Sukadana SPDH sebagai sumber yang pertama tadi telah menyampaikan materinya. Mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dari materi yang kedua narasumber kita bisa berikan pada hari ini. Semoga materi yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadikan pedoman kita begitu ya dalam menjalankan kehidupan. Baik, sebelum saya kembalikan ke MC, di sini saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama saya memimpin jalannya diskusi kita terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati narasumber, di hati kawan-kawan, dan di hati para peserta sekalian. Saya mohon maaf begitu. Dan akhir kata saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih moderator kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk acara sesi foto bersama, dipersilakan untuk narasumber, seluruh peserta, dan seluruh panitia agar dapat mengaktifkan kameranya agar kita dapat melaksanakan sesi foto bersama. Mungkin untuk kakak-kakak panitia, kita bisa menunggu sampai seluruh peserta mengaktifkan semua kameranya ya. Tes. Oke, dari PDD mungkin sudah siap, dari Komang, Febi, atau dari Siva mungkin bisa minta tolong untuk screenshotkan untuk. Bentar Kak, masih ada yang belum mau tekan kameranya. Oh siap, oke. Sudah siap Bapak, mungkin bisa dihitung ya, dipandu oleh MC, mungkin dihitung 1 sampai 3 mungkin untuk kita melakukan sesi. Ya, siap. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, bagaimana panitia PDD? Apa perlu dilakukan ulang? Sekali lagi? Sekali lagi mungkin. Oh Sekali ya, lagi kayaknya. sekali lagi ya. Sekali lagi dapat. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sudah kayaknya. Silakan lanjut. Tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara webinar KMHDI Mengajar PC KMHDI Banjarbaru tahun 2020 dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara dan umat Dharma sekalian. Saya akhiri kembali dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.